Salam. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua dan selamat beribadah kembali walaupun kita saat ini beribadah di rumah masing-masing, dan itu tidak akan mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan menyapa kembali Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau katakan, saya katakan nanti salam. Mari Bapak Ibu katakan, pegang dadanya, katakan damai di hati. Salam, damai di hati. Salam, damai di hati. Mari kita memuji Tuhan. Kita meninggikan Tuhan kita Yesus sebagai jalan satu-satunya kebenaran dan jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, akulah jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mengatakan sekali lagi, akulah jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan. Hei serukan, hei bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hei serukan. Hei bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam saat teduh kita, dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu.
hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa ada, kita bisa menikmati kehidupan, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita layak saat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang hebat, pertolongannya yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu sungguh ajaib. Di saat kami tidak sanggup lagi, disitulah tangan-Mu bekerja ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Tidak ada di antara kami Tuhan yang berkekurangan sampai hari ini. Kami bersyukur. Dan kami bersyukur kalau sampai hari ini pergumulan demi pergumulan selalu ada dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena ada Engkau Yesus yang akan menolong kami. Karena ada Engkau Yesus yang akan turun tangan sehingga kami bisa melewatinya. Oleh karena ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepada-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Sangat besar anugerah-Mu memberi
janjilah Tuhan yang baik, berkala sabdamu bagiku. Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Karena Kau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Kalau saat pagi hari ini kami bisa lagi beribadah kepada Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah keluarga kami masing-masing, Tuhan terima kasih. Itu tidak akan mengurangi sukacita kami kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, keluarga demi keluarga semakin erat lagi, dan semakin bersemangat lagi di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati, sehingga Tuhan, mereka bisa menikmati ibadah pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, yang ambil bagian di dalam ibadah ini, baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati urapi ya Tuhan, sehingga firman Allah ini yang ditaburkan, sungguh-sungguh setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Baik itu juga Tuhan pemimpin pujian, singer dan juga pemain musik, bahkan yang melakukan juga rekaman, Tuhan Engkau Allah yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mau mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk di dalam mendengarkan hukum Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekali lagi saya baca. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya setiap kita tidak ada yang kebal namanya dalam dosa. Kita sering jatuh dan jatuh terus dalam dosa. Dan mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh tahu, karena bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mata. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Sungguh Engkau tahu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita akui, kita curahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang mengetahui setiap kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan terima kasih. Karena Kau Allah kami, Allah yang setia ya Tuhan. Setia di dalam memulihkan setiap keadaan kami sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering jatuh dan jatuh terus di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu.
Setiap dosa, baik itu dosa perkataan kami, pikiran kami, hati kami, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengampunan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap seruan kami kepadamu. Karena hanya padamu Tuhan kami berserah, hanya padamu kami mengadu. Dan hanya padamu Tuhan kami serahkan setiap pergumulan dan setiap apapun kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup menjauhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Mari Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Mari kita agungkan Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Karena hanya kepadamu lah kami percaya. Karena hanya kepadamu lah kami berserah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kebanggaan kami. Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih hanya Engkau Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Dan biarlah puji-pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah penyembahan kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Nah sungguh-sungguh itu berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah segala pujian dan hormat syukur. Dari saat ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kita uangkan sekali lagi pujian ini bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya. Percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku, ukir dalam dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita mengatakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami mempercayai bahwa seluruh janji Allah akan digenapi di dalam hidup kami. Tidak ada yang tidak digenapi. Karena Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang sampai kepada kekekalan. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami nyanyikan tadi ya Tuhan. Sebentar ini kami akan membacakan kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus memberkati kami, menolong kami dikala kami membacakannya. Kiranya ada hal-hal baru lagi yang Tuhan mau tambahkan kepada kami hari ini, untuk menguatkan kami menjalani hari-hari ini di zaman akhir ini ya Tuhan. Untuk kami semakin kuat berjalan di dalam Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, pada minggu pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakan bagi kita semua jemaat yang terkasih yang ada di rumah kita masing-masing. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada pada hari ini dalam ibadah minggu, hari ini tema kita adalah penghakiman terakhir. Tulisan Matius dalam 2 pasal terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, pasal 24 dan pasal 25 itu berbicara tentang akhir zaman. Di mana pasal 24 kita menemukan beberapa peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, seperti penderitaan, siksaan yang berat, Mesias-Mesias palsu, dan beberapa perumpamaan akan kedatangan Anak Manusia. Di dalam pasal 25 pada awal-awal penulisan diberitakan oleh Matius tentang sikap orang percaya menanti kedatangan Mesias yang kedua kali di dalam waktu yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi pasti kedatangan itu pasti meskipun tidak diketahui dan kapan oleh manusia. Seperti tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 36, demikian dikatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Waktu itu pasti datang, kedatangan anak yang kedua kali, tetapi kita tidak tahu. Setelah semua informasi itu disampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian di perikop terakhir pada pasal 25, kita melihat apa yang akan dilakukan oleh anak manusia itu ketika dia datang untuk yang kedua kali. Itulah untuk melakukan penghakiman terakhir seperti yang sudah kita baca tadi. Peristiwa kenaikannya ke sorga
dalam Kisah 1:9 hingga 11 akan sama dengan kedatangannya yang kedua kali. Seperti tertulis di dalam ayat ke-11 Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Matius menuliskan dia akan datang dan kemuliaannya dan semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Di ayat yang ke-31 yang kita baca tadi Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan di dalam Matius 16 ayat yang ke-27 juga dikatakan demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kedatangannya yang kedua kali itu pasti akan terjadi dan ada di dalam kemuliaannya. Yohanes sang rasul itu juga menuliskan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7. Demikian Bapak Ibu, saya bacakan untuk kita. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ini suatu janji Allah yang pasti akan terus digenapi, yang akan digenapi di dalam Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Demikian juga di dalam Matius pasal yang ke-24 dituliskan demikian Bapak Ibu. Ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi apa yang dikatakan oleh para malaikat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 11 itu akan digenapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini suatu peristiwa yang dinantikan oleh banyak orang setelah melalui masa penderitaan. Di dalam pasal Matius pasal yang ke-24 yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga apa yang akan kita lihat, apa yang akan dikerjakan dan dilakukan Yesus pada penghakiman terakhir pada perikop yang kita baca hari ini. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di dalam ayat yang ke-31b dikatakan demikian. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, dia akan datang diiringi oleh banyak malaikat, dan ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di waktu penghakiman itu dilakukan, dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini menunjukkan suatu bukti bahwa dia akan menjadi hakim bagi seisi dunia ini, bagi seluruh isi dunia ini. Dia akan menjadi hakim dan kemuliaan itu akan nyata bagi banyak orang. Kebesarannya akan nyata bagi banyak orang. Ini juga menunjukkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Semua pemerintahan di bumi akan tunduk kepadanya. Apapun itu jabatannya seseorang akan tunduk kepada Yesus, sebab dia datang dengan penuh kemuliaannya dan dia ada bersemayam di atas kemuliaannya itu. Dan peristiwa ini sama seperti peristiwa yang dilihat oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus pada Matius pasal yang ke-17 ayat 2 hingga ayat yang ke-5 itu. Di mana Yesus mengatakan jangan engkau menceritakan ini kepada teman-temanmu, kepada orang lain, karena belum waktunya. Tetapi pada masa penghakiman yang kedua itu, ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, seluruh kemuliaannya akan disaksikan, akan dilihat oleh siapa saja di seluruh dunia ini. Tidak ada yang tidak melihat kemuliaan Allah pada waktu itu. Itulah yang pertama Bapak Ibu, dia akan bersemayam di atas kemuliaannya, menyatakan kekuatan, kekuasaan sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia.
Yang kedua, apa yang akan dilakukan Allah pada waktu masa penghakiman terakhir itu. Yang kedua tertulis di dalam ayatnya yang ke-32a, demikian dituliskan Bapak Ibu yang terkasih. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi pada saat penghakiman yang kedua itu, dia akan memisahkan semua orang. Dia akan mengumpulkan semua orang. Dia akan mengumpulkan semua orang, baik orang-orang yang masih hidup, yang lewat setelah masa kesengsaraan dan siksaan di dalam pasal yang ke-24 menjelang akhir zaman itu, di akhir zaman. Orang-orang yang selamat itu akan dikumpulkan pada saat itu. Bahkan orang-orang yang terlebih dahulu dari kita juga akan dikumpulkan, semuanya akan dikumpulkan. Sama seperti nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan sekali lagi bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Wahyu 20 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Jadi semua orang akan dikumpulkan, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali setelah melewati masa siksaan yang berat itu, baik orang jahat, baik orang baik, baik siapapun yang belum pernah mengatakan dirinya mendengarkan Injil, pada saat itu semuanya akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan Bapak Ibu di hadapan Allah untuk mereka dihadapkan kepada penghakiman yang terakhir itu. Matius 13 saya bacakan untuk kita. Matius 13 ayat 41 hingga ayat 42 juga dikatakan demikian. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi semua orang akan dikumpulkan, baik yang jahat, baik yang melakukan kebenaran, baik yang sudah mati, bahkan yang masih hidup waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu lagi yang saya akan kita lihat Bapak Ibu. 2 Tesalonika 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian. 2 Tesalonika 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi siapapun dia, Bapak Ibu yang terkasih, semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah pada saat hari penghakiman itu. Itulah yang akan dilakukan oleh Allah, Tuhan Yesus sebagai hakim pada saat itu. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa penghakiman itu tiba? Kita akan melihat
dari kitab Matius itu lagi Bapak Ibu yang terkasih. Ayatnya yang ke-25 32b, demikian dikatakan. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Yesus akan memisahkan. Setelah semua dikumpulkan, para malaikat memanggil dari seluruh penjuru bumi, dari seluruh mata angin, bahkan orang-orang yang sudah terlebih dahulu dari kita setelah buku kitab kehidupan dibukakan, dan semuanya dipanggil di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus akan memisahkan mereka seorang demi seorang. Mereka akan dipisahkan seorang demi seorang. Anak manusia akan menentukan final destiny atau nasib akhir dari semua makhluk di dalam dunia ini pada saat itu, pada hari penghakiman itu. Sebagai seorang raja akan menghakimi manusia atas iman dan atas kepercayaannya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya Bapak Ibu yang terkasih? Yesus akan memisahkan seorang daripada yang seorang. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, dalam perikop ini Matius menuliskan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu yang terkasih, waktu penghakiman itu, setelah seluruh manusia dikumpulkan, kemudian manusia itu akan dipisahkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Tidak dipisahkan antara domba jantan kemudian kambing jantan, atau tidak disatukan domba betina dengan kambing betina. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi pemisahannya adalah pemisahan antara domba dan antara kambing. Jadi domba dan kambing akan dipisahkan. Hari ini biasa dilakukan oleh para penggembala di Palestina saat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan Yesus mengambil perumpamaan ini agar menjadi gampang dicerna oleh orang-orang saat itu. Di mana ternak domba ini memang lebih penurut atau mendengar perintah gembalanya daripada kambing. Kambing biasanya berlari ke sana kemari, tetapi domba ini adalah penurut. Dan domba biasanya sangat unik. Demikianlah Allah, Tuhan Yesus akan memisahkan. Pemisahan ini sudah sangat jelas, Bapak Ibu yang terkasih. Pemisahannya adalah antara orang benar dan tidak benar. Pemisahan antara orang yang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan. Pemisahan antara orang-orang yang mengalami kehidupan bersama Allah dengan orang-orang yang kemudian akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan kitab Matius sangat kontras dengan cara kerja pemisahan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti pemisahan gandum dengan sekamnya dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa baca nanti itu. Kemudian pemisahan gandum dengan ilalang, di mana ilalang terlebih dahulu dicabut. Kemudian gandum-gandum di dalam Matius 13 ayat yang ke-30. Pemisahan orang benar dari orang jahat di akhir zaman. Matius 13 ayat 49 hingga 50. 5 gadis yang bijak dan yang bodoh. Matius 25 ayat 9 hingga 12. Serta tentang hamba yang malas dan yang tak berguna. Di dalam Matius pasal 25 ayat 30. Jadi pemisahan itu sangat jelas sekali. Pemisahan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, orang yang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan. Setiap yang tidak berkenan kepada Allah, maka tidak akan bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Itu sudah sangat jelas sekali. Setiap orang yang tidak berkenan kepada Allah, maka tidak akan bisa masuk ke dalam kemuliaannya, melainkan akan dicampakkan ke dalam siksaan yang kekal. Sementara kelompok orang yang di sebelah kanan, ini hanyalah sebuah kiasan
Bukan berarti tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri. Ini gambaran sebuah kiasan bahwa di sebelahnya itu, kanan itu adalah kebenaran. Menunjukkan kepada orang yang benar dan berkenan kepadanya akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Jadi sudah sangat jelas pemisahan antara domba dan kambing. Itu adalah pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Itulah yang akan dilakukan oleh Allah pada saat penghakiman itu. Bagian yang kedua dari poin yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang sangat menarik yang kita lihat, Bapak Ibu. Bagaimana proses pemisahan itu dalam perikop ini? Seperti yang tertulis dalam ayat 40 dan ayat 45. Saya bacakan untuk kita sekali lagi, Bapak Ibu. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Ada sebuah parameter tentang melakukan sesuatu yang baik. Tentang melakukan sesuatu yang baik terhadap saudara Yesus yang paling hina. Tentang saudara Yesus yang paling hina. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita berpikir begitu dalam, Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita buka pada kesempatan ini. Apakah kemudian baik Yesus maupun Matius berbicara tentang perbuatan baik atau kegiatan sosial untuk memperhatikan orang-orang miskin pada umumnya, atau sama seperti beramai-ramai memberi sembako, memberi uang kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan di lampu merah? Apakah itu menjadi parameter perbuatan baik yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perikop yang kita baca? Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan terhadap saudara yang paling hina ini? Apakah itu berarti bahwa perbuatan baik itu kemudian akan dinilai pada hari penghakiman itu? Menurut konteks Matius pasal yang ke-25 ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sangat menarik, sangat menarik. Dan kalau itu benar, maka perbuatan baik akan membawa seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kalau benar perbuatan baik menjadi parameter terhadap orang-orang yang hina, berarti orang yang melakukan perbuatan baik akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang notabene pasti akan bertentangan dengan inti dari pemberitaan Yesus serta para rasul yang tertulis di dalam ayat-ayat Alkitab, seperti di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 itu dituliskan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh segala hal yang baik yang kita kerjakan, tetapi hanya oleh karena iman. Dan itu juga akan bertentangan dengan 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga yang ke-12, di mana dituliskan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau hanya perbuatan baik yang menjadi parameter terhadap orang-orang yang hina seperti yang dituliskan, itu menjadi parameter di mana Allah melakukan pemisahan itu dan penghakiman terakhir, maka ayat-ayat ini pasti tidak akan benar. Pasti tidak akan benar. Tetapi tidak seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan Yohanes pasal yang ketiga menuliskan demikian, Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak,
ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sehingga ayat-ayat itu akan membuat kita semakin yakin Bapak Ibu. Bahkan Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat 24 itu, di mana semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah memungkinkan lagi hanya dengan perbuatan baik kemudian orang-orang itu akan masuk ke surga? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Hanya oleh kasih karunia Allah. Hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dan Paulus sangat jelas menuliskan di dalam Roma 1 ayat 16 itu, bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Sehingga siapakah yang dimaksud oleh Yesus dengan saudaraku yang paling hina dalam konteks penghakiman terakhir, yang karena oleh mendengar dan merespon terhadap diri Tuhan Yesus, yang dalam hal ini diwakili oleh mereka, saudaraku yang paling hina. Di mana hubungan Tuhan Yesus dengan mereka yang disebut sebagai saudaranya itu tentu sangat erat sekali, hingga nasib akhir segenap manusia tergantung pada penerimaan dan pelayanan mereka terhadap orang-orang yang paling hina ini. Ini tidak lain pastilah berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ini tidak lain pastilah berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Donald Hagner menjelaskan bagian ini demikian baik Bapak Ibu. Jesus thus identified himself fully with his disciples. Yesus hanya mengidentikan dirinya sepenuhnya dengan para murid. Sehingga ketika kita membaca itu, Yesus tidak mengidentikan dirinya dengan orang-orang papa hina pada umumnya. Tidak. Tetapi dia mengidentikan dirinya kepada murid-muridnya. Dan pemakaian istilah saudaraku oleh Matius selalu dihubungkan dengan para murid. Dalam satu kesempatan pelayanan Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus bertanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Matius 12:48 hingga 49. Dan pada kesempatan lain Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Matius 23 ayat yang ke-8. Bahkan setelah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus menjumpai para wanita dan yang sedang mencarinya di kuburan dan berkata kepada mereka demikian, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Matius 28 ayat yang ke-10. Dan ke-11 murid pada saat itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Matius 28 ayat yang ke-16. Itu ayat-ayat tadi sangat mendukung kepada apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-25 pada perikop yang kita baca. Berarti saudaraku yang paling hina itu mengidentikan kepada murid-murid yang dikasihinya. Kenapa Bapak Ibu itu diidentikan pada murid-murid yang sudah dikasihi oleh Allah? Karena para murid ini sebagai tugas mereka untuk memberitakan Injil sebagai duta-duta Kristus. Dalam konteks saat itu mereka sering sekali ada di dalam penderitaan, sering sekali ada di dalam aniaya, sering sekali ada di dalam kekurangan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu bisa membaca nanti 2 Korintus
pasal yang 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-10, betapa kontrasnya kehidupan para murid pada awal-awal itu. Paulus mengatakan dia disesah, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan berkali-kali dia hendak dibunuh. Itu sangat jelas sekali. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Ketika Yesus mengirim ke 70 murid, Yesus berpesan bahwa mereka akan dikirim ke tengah-tengah serigala. Mereka tidak bisa membawa bekal, bahkan kasut mereka pun. Itu artinya apa? Mereka harus bergantung kepada saat mereka memberitakan. Dan kalau ada orang yang membuka pintu dan mereka diterima, mereka bisa makan dan minum di situ. Kalau ada tempat yang menolak mereka, mereka harus keluar dari situ. Demikianlah kondisi para murid-murid Yesus, orang-orang percaya pada saat itu. Mereka membawa kabar baik, kabar keselamatan. The messengers with the message of salvation. Bapak Ibu yang terkasih, Roma 10 ayat yang ke-15 itu. Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Sangat indah sekali. Tetapi mereka ada di dalam banyak kekurangan. Ada di dalam banyak kelemahan. Bahkan tidak jarang di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga setiap orang yang percaya kepada pemberita Injil itu akan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 19. Saya baca untuk kita Bapak Ibu yang terkasih. Roma 10 ayat yang ke-9. Demikian dituliskan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memang tidak lagi menjadi pribadi yang hadir saat ini Bapak Ibu yang terkasih, secara jasmani, seperti saat ia ada di bumi ini 2000 tahun lebih yang lalu. Namun ia tidak absen, sebab kehadirannya terwakili melalui keberadaan para muridnya, melalui keberadaan hamba-hamba Tuhan saat ini. Hal perwakilan ini ditegaskan oleh Yesus ketika ia berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Matius 10 ayat yang ke-40. Karena itu tidaklah heran bila nasib akhir umat manusia sangat ditentukan oleh sambutan mereka terhadap para murid Kristus yang datang dengan Injil keselamatannya. Jadi orang-orang yang paling hina itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang mengalami Kristus. Dan setiap orang yang memperhatikan hidup mereka, mendengarkan berita baik yang mereka bawa, bahkan memperhatikan kehidupan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya juga. Jelaslah bahwa dalam konteks penghakiman terakhir, setiap orang yang percaya terhadap Injil yang disampaikan oleh saudaraku yang paling hina ini, dan yang menerima mereka dengan tulus hati dan lapang dada, serta memperhatikan kehidupannya sebagai respons terhadap Tuhan Yesus, merekalah yang akan diselamatkan. Dari sini kita melihat bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa keselamatan adalah anugerah karena iman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga pada hari penghakiman itu kita tidak dihakimi oleh karena perbuatan baik kita, tetapi kita akan dihakimi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada di dalam Alkitab dituliskan tentang perbuatan-perbuatan baik kita terhadap orang-orang percaya sebagai buah iman. Tetapi di akhir zaman, di penghakiman terakhir itu, setiap orang akan dihakimi seturut dengan imannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, mari kita terus melakukan pemberitaan Injil menjelang hari yang semakin mendekat. Penghakiman terakhir itu pasti akan datang.
agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun di dalamnya banyak penderitaan, kekurangan, bahkan aniaya. Semoga kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini akan menguatkan kita, menggelorakan kita untuk tidak takut memasuki masa penghakiman terakhir itu. Bahkan semakin giat menceritakan Injil, bahkan memperhatikan hidup orang-orang yang percaya, yang membawa berita Injil, supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami diajari lagi hari ini bahwa penghakiman terakhir itu pasti akan ada di dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Engkau akan memisahkan domba dengan kambing, orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan Engkau akan mencampakkan orang-orang yang tidak percaya itu ke dalam neraka bersama dengan iblis-iblis. Namun Engkau akan memanggil orang-orang percaya itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di sorga. Biarlah semoga dengan pemberitaan kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan, kami semakin disadarkan betapa urgennya kami, tiap-tiap orang percaya, untuk berdiri di dalam iman dan melakukan seluruh kebenaran Tuhan dalam hidup ini, menjadi saksi Kristus, pembawa berita itu, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil, bahkan memperhatikan hidup dan kehidupan para pembawa berita itu. Banyak di antara mereka yang juga saat ini mengalami kesusahan, supaya juga kami memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh kami nikmati. Dan saat ini kami akan mau mengumpulkan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dipergunakan khususnya di gereja GPI Gloria untuk mengembangkan pelayanan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Sehingga Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan. Amin. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan, berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Untuk kita semua, tidak terasa bulan Juli telah berlalu. Namun kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita, dan Dia menghantarkan kita boleh masuk di bulan Juli ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu kekasih, pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Penatua John Robert Sinaga. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga.
Yang kedua, Sabtu tanggal 11 Juli 2020 kita akan mengadakan doa malam masih di rumah masing-masing. Yang ketiga, Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang bertugas melayani pengkhotbah Bapak Solidar Ginting, WL Penatua John Robert Sinaga, singer Bapak Sofian Menalu, pemain musik Joshua Sitepu, pendoa Sapaat Penatua Surtarigan. Minggu tanggal 12 Juli 2020 akan diadakan perjamuan kudus agar semua jemaat dapat mempersiapkannya. Laporan keuangan kas gereja tahun 2020, saldo akhir per 4 Juli 2020 12.377.397 rupiah. Yang berulang tahun untuk sepanjang minggu ini jemaat Sri Rehulina Tarigan tanggal 8 Juli. Pernikahan Bapak Frans Simanjunta dan Ibu Diaken Marlena Simanungkalit tanggal 11 Juli. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Kepadamu aku diserahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Diambil dari Mazmur 22 ayat 11. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita akan masuk di dalam syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kami untuk kebaikan Tuhan sepanjang bulan Juni. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh menjalaninya. Dan Tuhan hantarkan kami lagi masuk di bulan Juli ini, semua oleh anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan juga masih terus kami nikmati sepanjang bulan Juli ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, serta kebutuhan yang Tuhan terus cukupkan, sehingga kami tidak berkekurangan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan, yang kami dengarkan. Dan biarlah ini terus boleh menguatkan kami, mengoreksi kami, dan memotivasi kami lagi untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh masuk sepanjang minggu ini. Terima kasih, baik itu oleh persembahan ibadah umum, baik itu oleh persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Kami bersyukur sehingga operasional gereja masih tetap tercukupi. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah yang masih berlangsung di rumah, dan kami boleh tetap semangat, dan kami tetap boleh bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Bapa, kami bersehati menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, Engkaulah melawat bangsa kami ini. Biarlah belas kasihan Tuhan juga berlaku bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan. Bapa, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bermaju
Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatian, bergandengan tangan, bekerja sama untuk boleh mensejahterakan bangsa ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau membentengi mereka, sehingga orang-orang yang ingin berlaku curang, biarlah Tuhan menggagalkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona yang masih mengglobal. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang menjadi tempat penanganan pasien. Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga tidak menjadi penghalang untuk dalam menangani setiap pasien. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis, baik dokter dan perawat. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Tuhan, memberikan mereka semangat. Bahkan banyak perawat, bahkan dokter yang sudah menjadi korban. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan relawan yang dengan rela hati memberikan dirinya untuk membantu. Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, khususnya untuk keluarga kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, dan biar kami terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah wabah ini. Dan biarlah Engkau Allah yang menjadi kota benteng kami, supaya kami tidak menjadi takut, tapi kami percaya bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri yang bertugas dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka kesanggupan, kerelaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena anggota keluarga mereka harus pergi kembali ke pangkuanmu oleh karena wabah ini. Biarlah Tuhan Engkau menghiburkan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus memberikan mereka untuk boleh bangkit kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Medan. Sungguh Tuhan, kami sungguh sedih lihat kota ini yang masih banyak juga belum menyadari akan bahaya wabah COVID-19, sehingga masih banyak yang belum mengikuti protokol kesehatan. Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan mereka. Tuhan, biarlah Engkau menyadarkan mereka, sehingga mereka dengan kerelaan, dengan kesadaran dan kasih yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap protokol kesehatan. Bapak, kami juga berdoa untuk kerinduan pembelian sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Kami bersyukur untuk dana yang sudah terkumpul jauh daripada cukup. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mencukupkan, dan biarlah dikala kami menantikan jawaban Tuhan, hati kami tetap berkobar untuk melayani Tuhan. Hati kami tidak pernah berhenti, semangat kami tidak pernah berkurang untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Lubuk Pakam. Tuhan, biarlah iman percaya mereka boleh bertumbuh lewat firman Tuhan yang selama ini mereka dengar, dan pengharapan mereka kepadamu tidak pernah kendor, dan biarlah hidup mereka semakin lagi dibaharui. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang ada di Bangun Tani. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mengingatkan mereka, yang menolong mereka untuk boleh bertumbuh, dan firman Tuhan yang selama ini mereka dengar, dan biarlah itu boleh mengubahkan hidup mereka untuk hidup bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Ibu Sentina Boru Sitinja, Ibu Samaria Boru Sembiring. Biarlah Ibu kekasih kami ini juga ada dalam belas kasihan Tuhan, sehingga di masa tua mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan, mereka boleh dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, baik yang mencari pekerjaan, baik yang merindukan teman hidup, baik yang merindukan keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan yang merindukan keturunan. Tuhan, semua ada dalam peduli-Mu. Bapa, kami datang kepadamu, dan biarlah Tuhan belas kasihan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau menjawab tepat pada waktunya, dan biarlah setiap kerinduan dan harapan ini terus boleh dibawa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang akan melanjutkan studi, baik itu ke SD, ke SMP, ke SMA, maupun perguruan tinggi. Dan biarlah Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik yang daripada Tuhan Engkau berikan kepada mereka, dan biarlah setiap dana-dana yang dibutuhkan untuk kelanjutan studi, Engkaulah sumber berkat itu yang boleh mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, haleluya, amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Jemaat yang Tuhan kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersuka cita untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam berkat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu, oleh karena berkat-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami dalam ibadah kami pada hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang bisa kami nyanyikan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Berkatilah hamba-Mu Bapak Penatua John Robert Sinaga yang sudah menjadi saluran berkat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berkat-Mu bagi kami sekalian. Berkatilah hamba-Mu ini dalam segala kehidupannya, keluarganya. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan terus pakai, sehingga melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu, kami permuliakan nama Tuhan. Bagi-Mu lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.